Apa maksud dari Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini? Bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika yang hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di sini mari kita baca dari Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-17, perkataan Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, apa maksud dari menggenapi? Dan yang pasti ya Tuhan Yesus Kristus datang tidak untuk meniadakan. Lah kalau ditiadakan, contoh di Taurat, jangan membunuh, kemudian ditiadakan boleh membunuh. Jangan mencuri, ditiadakan boleh mencuri. Jangan berzina, ditiadakan kemudian boleh berzina. Nah, pasti nggak mungkin, itu salah gitu loh. Jadi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Nah, apa arti dari menggenapi ini? Mari kita baca dari Ibrani pasal ke-10 ayat ke-1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi hukum Taurat ini bukan hanya ya, bayang-bayang gitu loh. Jadi bayang-bayang akan datangnya keselamatan sejati gitu loh. Jadi kalau di Perjanjian Lama, di hukum Taurat, semua manusia yang ingin selamat harus melakukan apa yang ada di dalam hukum Taurat tanpa terkecuali gitu loh. Melanggar satu, nggak selamat. Semuanya harus dilakukan. Dan di sini kita bisa baca Yakobus pasal kedua ayat ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, hukum Taurat semuanya, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Nah, Taurat bagus. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini, jangan itu, semuanya lakukan. Kamu melanggar satu, ini, ia bersalah terhadap seluruhnya kalau mengabaikan satu bagian daripadanya. Jadi harus sempurna. Jadi Taurat ini bayang-bayang dari kesempurnaan sejati gitu loh. Keselamatan sejati. Nah, keselamatan sejatinya ini digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Dan Taurat berakhir atau sudah berakhir di zamannya Yohanes Pembaptis. Setelah itu, nah itu keselamatan sejati, penggenapan gitu loh. Dan di sini kita bisa baca Injil Lukas pasal ke-16 ayat ke-16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Bapa, di sini arti Allah bukan sesembahan bernama Allah, tetapi arti Allah yang maha kuasa di kekristenan. Jadi kerajaan yang maha kuasa, kerajaannya Bapa ini diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi Taurat dan kitab para nabi berakhir di zamannya Yohanes Pembaptis. Setelah itu datang Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Itulah penggenapan. Maksud dari penggenapan.
Tuhan Yesus Kristus menggenapi. Nah, dan di sini mari kita baca Kisah Para Rasul pasal keempat ayat ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penggenap dari bayang-bayang hukum Taurat itu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan kita juga bisa baca di Efesus pasal kedua ayat ke-8 sampai ke-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian yang maha kuasa. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi bukan hasil pekerjaan kita. Yang itu tadi semua. Wah, saya sudah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bersaksi dusta, dan lain sebagainya. Kemudian melanggar satu. Hormatilah bapak ibumu, tidak dilakukan. Kemudian masih melakukan dosa-dosa lainnya. Terikat oleh semuanya. Seperti yang tertulis di Yakobus pasal kedua ayat ke-10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi bagaimana agar manusia ini selamat dari bayang-bayang Taurat itu? Keselamatan itu sejatinya ya hanya di dalam Dia. Nah ini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penggenap dari perjanjian lama, dari Taurat itu, kita diselamatkan oleh iman kita. Dan itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian yang maha kuasa. Oleh kasih ini, diberikan kasih ini. Itu bukan hasil pekerjaanmu, pekerjaan kita, bukan. Jangan ada orang yang memegahkan diri malah sombong. Nah, jadi seperti itu. Kolose pasal kedua ayat ke-16 sampai ke-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan. Wah, ini haram, itu haram. Apa artinya Tuhan Yesus Kristus kemudian? Nah, dan minuman, wah minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah ini loh, jadi bayangan dari Taurat itu loh, bayangan, sedang wujudnya, penggenapannya ialah Kristus, keselamatan sejati itu. Nah, jadi Tuhan Yesus Kristus tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi di dalam dirinya itu loh, Taurat itu. Siapa yang percaya, beriman kepada Dia, maka diberikan rohnya, diberikan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita memampukan untuk menolak hal-hal yang jahat itu semua itu tadi gitu loh. Jadi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, wah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan semuanya. Kita mengandalkan diri kita sendiri, pasti nggak mampu. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan penyelamat kita, Dialah Sang Penggenap dari hukum Taurat, kita diberikan rohnya. Sehingga kita mampu melakukan semuanya itu gitu. Oke? Jadi itu arti dari penggenapan. Nah, baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati.
Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.